Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gih Prasatya, saya kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang mari kita simak video berikut. Check it out. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Perkiraan korban mencapai 90.000 sampai 168.000 korban jiwa. Pengeboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kalinya di dunia. 7 Agustus 1945, BUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Pak Insinyur Soekarno. Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widiningrat diterbangkan ke Vietnam. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. 10 Agustus 1945 di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair Chairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Pada 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno beserta rombongannya kembali ke Indonesia. Nah, mendengar kabar itu, Sultan Syahrir mendesak Pak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Armada tempur serta pusat pemerintahannya telah luluh lantak. Jepang mengalami kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Pak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Pak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno menolak dengan alasan ingin meminta pendapat para anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus dini hari. Golongan muda menculik Pak Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang dengan tujuan untuk menjauhkan Pak Soekarno dari pengaruh Jepang. Soekarno dipaksa segera mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. 16 malam hari kembali ke rumah Laksamana Muda di Jakarta, para tokoh berkumpul untuk perundingan persiapan proklamasi kemerdekaan 16 macam, sehingga 12 pagi para tokoh membahas rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang berperan adalah Pak Insinyur Soekarno, sang proklamasi sekaligus penyusun naskah proklamasi, Hatta, sang proklamasi, turut menyusun konsep naskah proklamasi dan menandatanganinya beserta Pak Insinyur Soekarno. Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua yang mengikuti mempersiapkan proklamasi. Laksamana Tadashi yang menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menyusun konsep naskah proklamasi. Sukarni yang mengusul Pak Insinyur Soekarno dan Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Fatmawati yang menjahit bendera sang saka merah putih. Suti Melik yang mengetik naskah proklamasi. Latif BM Diah dan SK Trimurti yang dipercaya sebagai pengibar sang saka merah putih. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi dini hari, di lapangan Ikada, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian dari saya, mohon maaf ada kata-kata yang tidak enak didengar atau kata-kata yang salah, mohon dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.